Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifadata wa al-istifadah wa al-hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب. Afwan, teman-teman, sepertinya Ustadz ini keluar atau terlempar dari room kita. Sepertinya beliau sedang ada kendala. Sebentar, kita tunggu sejenak. Oh, barusan keluar ya teman-teman ya? Iya Ustadz, terlempar. Aduh, terlempar. Siapa yang lempar ini? Jaringan mungkin Ustadz. Oh iya iya. Tadi sampai mana ya? Masih muqaddimah kan? Iya Ustadz. Oh iya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, tadi saya mendengar moderator menyebutkan kultum ya. Jadi sebelum saya mulai, apakah ini hanya 7 menit atau seperti apa? Iya Ustadz, waktunya terbatas. Nanti akan dikembangkan lagi di sesi tanya jawab karena kan ini sore gitu. dan juga ada beberapa teman yang Dewi. Jadi Oke. iya. Baik. Berarti sesimpel mungkin ya tema waktunya hanya 7 menit. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab begitu. Iya Ustadz. Oke, baik. Biar saya juga tahu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tema hari ini itu adalah sangat menarik, yaitu rajin puasa tapi nggak sholat. Emang boleh? Emang boleh? Kalau saya tanya balik, teman-teman boleh nggak kira-kira? Kira-kira boleh nggak seperti itu? Nggak boleh Ustadz. Jadi ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh para ulama kita juga, mana saya nukil penjelasan ini di kitab Khulasah Ihkamis Shiyam. Ini kitab yang ditulis oleh Fadilatus Sayyid Muhammad Zaki Ibrahim. Ya.
beliau membuat satu subtema di dalam kitab tersebut yang berjudul As-Siyamu ma'a tarkis Sholati. Jadi ada beberapa problematika itu yang sering terjadi di kalangan kita, di kalangan masyarakat umum. Ada yang benar-benar rajin sholat, rajin puasa, tapi nggak sholat, gitu. Ya mungkin bisa jadi karena puasa itu hanya terjadi dalam hidupnya sekali setahun gitu. Jadi dia tidak menyia-nyiakannya. Ataupun banyak juga orang yang nggak biasa sholat, tapi pas ada sholat taraweh dia datang sholat taraweh. Ya ada juga yang seperti itu. Nah, jadi bagaimana pandangan agama terhadap perihal ini? Ada orang yang berpuasa, tapi dia nggak sholat. Nah, apakah puasanya sah? Apakah puasanya ada manfaat? Dan lain sebagainya. Maka dari sisi agama, dijelaskan oleh para ulama kita bahwa ya kita tidak mengingkari bahwa di dalam rukun-rukun Islam ya, bahwa disebutkan oleh para ulama kita di kitabnya, apa kata beliau? As-salatu fil islami awwali fardin ba'da syahadataini. Jadi bahwa salat itu adalah salah satu fardu, rukun yang ada di dalam rukun-rukun Islam setelah syahadatain. Nah, setelah seseorang bersyahadat, rentetan rukun Islam itu syahadatain, setelah itu sholat, setelah itu membayar zakat, setelah itu berpuasa. Nah, jadi beliau menjelaskan secara rinci di sini. Apa kata beliau? Seseorang kalau dia dalam keadaan sehat, dia nggak sakit, ataupun dia tidak dalam keadaan musafir. Nah, karena kan orang yang berpuasa boleh dia tidak puasa. Seseorang itu boleh dia tidak berpuasa. Ataupun seseorang yang berpuasa, dia boleh iftar, dia boleh berbuka puasa. Ada beberapa penyebab yang membuat dia boleh untuk tidak berpuasa. Sebab-sebab syar'i. Ya, beberapa contohnya karena dia mungkin sakit, ya, sehingga dokter menyarankan dia untuk tidak berpuasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Begitu juga orang yang musafir, yang melewati perjalanan kurang lebih beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan 86, 87, ada yang mengatakan 90 km, seperti itu. Nah, seseorang yang melewati perjalanan 90 km kita buat, maka dia sudah dikategorikan sebagai orang yang musafir. Maka dia mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu keringanan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, dia boleh tidak berpuasa. Nah, maka kata Muhammad Zaki Ibrahim, kalau semisal seseorang itu dia sehat, wala marad, wala safar, dia nggak sakit, dia nggak musafir. Nah, maka beliau bilang di sini, faman shoma wa lam yasil mu'taqidan adamu ahammiyatis salati fala shauma lahu. Jadi seseorang yang berpuasa, dia puasa nih, tapi posisinya dia meninggalkan sholat ataupun dia mengabaikan sholat. Dia hanya puasa aja. Jadi orang puasa dia ikut puasa. Jadi puasanya hanya sekadar puasa ngikut-ngikut. Jadi seseorang yang berpuasa, setelah itu di dalam hatinya dia itu tidak punya keyakinan. Dia tidak sampai kepada derajat keyakinan bahwa ada salah satu rukun yang sangat penting yang dia abaikan. Ya, ataupun dia menganggap remeh. Dia tidak terlalu mementingkan salah satu rukun ini. Apa itu? Ahamiyatis sholat, pentingnya sholat. Jadi dia puasa tapi dia mengabaikan pentingnya sholat.
dia mengabaikan kewajiban sholat. Maka apa kata beliau? Orang yang seperti ini, yang puasa tapi tidak sholat, fala sawma lahu. Maka dia tidak akan mendapatkan manfaat. Bukan berarti enggak sah ya. Puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah selama dia menjaga hal-hal yang membatalkan puasanya. Puasa tetap sah. Akan tetapi puasanya itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Melainkan yang dia dapatkan hanyalah haus dan dahaga saja. Nah, kenapa? Kenapa dia tidak mendapatkan manfaat? Li'annahu istihana bi'a'zami arkanil Islam. Karena dia itu tadi, seseorang yang berpuasa itu tadi, dia meremehkan salah satu rukun yang paling a'zam di dalam Islam. Itu apa? Salat. Karena di antara salah satu rukun Islam yang 5 kan ada namanya mengerjakan salat. Setelah syahadatain ada salat. Nah, sehingga dijelaskan oleh para ulama kita juga di dalam kitabnya, walakinnahuma mutalazimani fi bina'il Islam. Jadi salat ya, salat itu ruknun qaimun bidzati. Kalau kita bahasakan, salat itu rukun tersendiri dan itu sangat penting. Puasa ruknun qaimun bidzati. Dan puasa juga rukun yang sangat penting dalam Islam. Walakinnahuma mutalazimani fi bina'il iman. Makanya salah satu di antara kedua ini, antara puasa dan sholat, ini tidak bisa kita tinggalkan salah satu keduanya. Karena kenapa? Karena dua pondasi inilah yang akan membangun keimanan di dalam jiwa seorang manusia. Jadi kalau dia puasa, dia juga harus sholat. Nah, gak bisa ditinggalkan salah satu keduanya. Dia sholat tapi gak puasa di bulan Ramadan, gak boleh. Nah, makanya nanti akan cacat ini, akan rusak. Jadi seorang Islam itu, dia harus menyempurnakan rukun Islam itu dalam dirinya. Tidak boleh ditinggalkan salah satu keduanya. Ya. Kecuali seperti haji, itu haji kewajibannya kan bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu maka dia tidak wajib untuk mengerjakan haji. Nah, jadi teman-teman, penting sekali ya, penting sekali kita juga menjaga sholat kita di dalam mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini. Oh Ustadz, bagaimana kalau kami yang halangan? Apakah kami termasuk orang yang tidak mendapatkan pahala? Nah, kadang bisa saja perempuan itu berpikir seperti itu. Perempuan ini sering berpikir ketika masuk Asyrul Awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan, tiba-tiba halangan, tiba-tiba head. Aduh, saya yang gagal ini dapat Lailatul Qadar di tahun ini. Berpikir seperti itu karena tidak bisa sholat. Apakah mencapai kesempurnaan puasa itu harus dalam keadaan suci? Tentu bagi laki-laki. Bagi laki-laki harus, karena kalau laki-laki berhadas besar, dia tidak boleh berpuasa. Nah, namun kan beda. Hadas besarnya laki-laki dengan perempuan itu kan berbeda. Kalau laki-laki mungkin semisal mohon maaf, laki-laki kalau dia berpuasa di siang hari, setelah itu dia melakukan sesuatu hal yang membuat air spermanya keluar, ya, maka ada kontak fisik yang dia lakukan, maka itu membatalkan puasanya. Nah, kalau perempuan, hadas besarnya kan beda. Hadas besarnya yang kita ketahui kebanyakannya karena mengalami haid. Nah, lalu bagaimana? Apakah dia tetap dapat pahala, padahal dia nggak puasa, dia nggak sholat?
Maka penjelasan para ulama kita, bahkan Syekh Ali Jum'ah juga menjawab pertanyaan ini karena ada orang yang bertanya bahwa perempuan itu fitrahnya adalah mengalami haid. Ya, pasti dalam setiap bulannya itu dia akan mengalami yang namanya haid. Sehingga timbul pertanyaan yang hampir sama dengan kejadian ini. Ada perempuan bertanya kepada Syekh Muhammad Nuruddin Ali Jum'ah. Apa kata perempuan ini? Bolehkah ya Syekh, saya itu mengkonsumsi obat penahan untuk darah haid itu nggak keluar, supaya saya itu boleh berpuasa sebulan penuh. Nah, kebolehan ini maka dijawab oleh Syekh Ali Jum'ah. Bolehnya mengkonsumsi obat bagi perempuan, obat penahan darah haid itu supaya tidak keluar, dengan tujuan supaya dia bisa beribadah full puasa sebulan penuh, maka ini yang pertama tidak bisa sembarangan dipakai. Jadi jangan ucuk-ucuk datang ke rumah sakit atau datang ke apotek beli obat itu langsung dimakan. Tidak boleh seperti itu. Jadi obat itu harus sesuai dengan anjuran dokter. Harus sesuai dengan anjuran dokter. Karena kenapa? Karena ditakutkan kalau kamu mengkonsumsinya tanpa dengan aturan dokter, ditakutkan akan berefek samping ke depannya. Sehingga ini menyebabkan kemudaratan. Ini bisa menghasilkan penyakit baru ataupun yang tidak kita inginkan lah di dalam diri seorang perempuan itu. Nah, jadi harus dengan saran dokter. Walaupun seperti itu, walaupun ada kebolehan di dalam agama mengkonsumsi obat tersebut, tetapi beliau menegaskan alangkah bagusnya untuk perempuan itu menerima takdirnya dia mengalami haid. Karena itu fitrahnya perempuan. Tanpa kamu harus mengkonsumsi obat untuk bisa beribadah. Karena kita tidak tahu. Walaupun dengan aturan dokter bisa saja takutnya. Ya, takutnya. Nah, itu menimbulkan efek samping juga di kemudian hari. Gitu. Makanya beliau menjelaskan bahwa perempuan itu akan tetap mendapatkan pahala. Pahala puasa orang-orang yang berpuasa. Karena itu fitrahnya perempuan. Nah, maka terimalah takdir kalian sebagai perempuan tanpa harus kita merubahnya atau lain sebagainya. Nah, dan itu menerima takdir itu bagian perempuan juga mendapatkan pahala. Nah, perempuan-perempuan yang belum bisa sholat, mereka bisa dengan memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, itu amut ta'am, memberikan makan. Karena memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, memberikan buka puasa, itu pahalanya luar biasa. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan ini, apakah boleh seorang yang berpuasa tapi dia tidak sholat? Maka jawaban dalam agama tidak boleh. Karena keduanya ini saling berkaitan dan tidak bisa ditinggalkan salah satu keduanya. Karena inilah yang akan membangun pondasi iman di dalam diri seorang manusia. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf karena mungkin agak kelamaan juga ya. Mohon maaf. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi pemaparan materi dari Ustadz Beni. Semoga teman-teman bisa pahami dengan baik. Berikutnya kita ke sesi tanya jawab. Dalam sesi ini terdapat dua cara untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama, teman-teman jika mau bertanya lewat on mic bisa raise hand terlebih dahulu, dan jika ingin bertanya lewat kolom chat silakan dituliskan dari sekarang pertanyaannya. Oke, teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand terlebih dahulu. Saya persilahkan.
Udah paham semua ini apa gimana? Iya mungkin karena udah mau buka puasa Kak, jadi sudah sudah hilang semangat untuk bertanya. Nggak apa-apa kalau nggak ada yang mau bertanya, ya tergantung apa moderatornya. Iya. Boleh teman-teman kalau ingin bertanya silahkan, masih ada waktu kok. Atau saya yang bertanya ini? Boleh Ustadz, nanti ditunjuk aja siapa yang mau jawab. Oh ini Ustadz Rizky ini. Ustadz Rizky. Silahkan Rizky Ustadz hadir. Ustadz Allah. Rizky, jika ingin bertanya. Aduh, harusnya antum yang berbicara, jangan saya. Sudah kebagian Ustadz hari pertama. Oh begitu. Iya. Oh, iya, iya. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Antum sehat Ustadz ya? Alhamdulillah Ustadz. Sehat. Sehat walafiat. Nomor WhatsApp-nya ganti Ustadz. Oh iya, kemarin Ustadz ganti karena nomor WhatsApp yang lama itu bermasalah Ustadz. Jadi saya ganti ke nomor Mesir sekarang. Pantas tadi mau konfirmasi kok. Oh iya. Ini. Iya. Aduh, mohon maaf Ustadz ya, mohon maaf. Enggak Apa Ustadz? konfirmasi ke antum ini. Khair Ustadz. Insya- Antum di Mesir apa di Indonesia Ustadz? Di Buus Ustadz di Mesir. Oh di Udah Mesir. balik lagi. Hmm, jarang kelihatan soalnya. Iya. Karena beberapa hari terakhir emang nggak di Buus Ustadz. Nggak di Oh, di mana Ustadz? di Monrovia. Wah, di mana tuh? Baru dengar saya. Iya. Oh, Di ngimamin ujung. sholat ya kayaknya ya. Iya. Ya, biasanya Mondoknya. dapat jadwal Ramadan ini. Hmm. Iya. Jadi full Sepertinya nggak Ustaz. ada pertanyaan Ustadz sih. Oh, nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Apa Ustaz. gimana tadi? Berarti antum full Ramadan 10 enggak, hari enggak. terakhir ini di luar. 20 aja. Oh, 20. Sampai Mm-mm. sampai terakhir nanti. Enggak sampai terakhir. Oh. Ini hari ini pulang. Oh iya. Main Mm. Ustaz ke Azhar. Di Azhar kan buka tuh. Kita juga di sana tahajudan 8 rakaat. Eh, 8 Oh, rakaat. Iya. Tapi lumayan ini kan apa imamnya lumayan lama bacaannya kan. Panjang. Jadi 8 rakaat itu saya hitung-hitung kurang lebih 1,5 jam. Nah, setelah oh, itu nanti dikasih bingkisan Ustaz buat oh sahur. sahur. Oh, Masya Allah. Ada etikaf juga kan di sana. Ada iktikaf. Ada Nanti iktikaf dicoba sampai deh. sampai Main subuh. Jumat lagi ya. Iya. Oh, nggak ada yang bertanya ya? Oke lah. Mhm. Ya, khair lah insya Allah. Kak Ainun boleh ini diselesaikan. Baik, siap Pak. Oke, baik teman-teman, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Masya Allah, luar biasa sekali penyampaian dari Ustadz Beni. Semuanya teman-teman Alhamdulillah paham. Semoga paham, diem-diemnya paham ya, bukan diem-diem nggak Eh, paham. Bahaya Pak. diem-diem lapar kayaknya nih, diem-diem lapar ya. Kurang lebih kayak gitu Ustadz. Baik teman-teman semua, kita sudah tiba di penghujung acara. Sebelum saya tutup kultum pada sore ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama semoga ilmu yang telah kita dapatkan bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Kepada Ustadz Beni, dipersilakan untuk berdoa. Ada Ustadz Rizky. Enggak, antum aja. Oh, ada, saya mohon izin ya Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini kita mendapatkan kesempurnaan, kita mendapatkan
malam Lailatul Qadar, dan semoga setelah Ramadan ini kebaikan, kemenangan masih tetap kita dapatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا برحمتك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.